dia melakukan permohonan untuk eksekusi kepada pengadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masalah ini, masalah apa tanah ini. Jadi tahun 1986 PCM Sukajadi itu mendapatkan hibah wasiat dari Profesor Salim Rasidi berupa tanah dan bangunannya. Waktu itu dilakukan di notaris Muhlis Munir ya, dan disaksikan waktu itu hibah wasiat itu disaksikan oleh beberapa ulama Jawa Barat, diantaranya adalah Pak Profesor Miftah Farid, kemudian Pak Yusuf Abdullah, Dekan Fakultas Tarbiyah di Unisba, kemudian Pak Rahman Maas, kemudian beberapa ulama yang lain ya. Waktu itu tahun 86 diberikan kepada Muhammadiyah. Kemudian tahun 94 karena ini adalah wasiat dari Pak Salim, ini adalah untuk kegiatan pendidikan dan sosial, maka pada tahun 1994 dibangunlah atau didirikanlah TK Aisyah 15 dengan nama TK Aisyah 15 Hatim Rasidi. Kemudian Hatim Rasidi ya, bukan Salim Rasidi, jadi Hatim Rasidi. Kemudian tahun 2005, kurang lebih tahun 2005, karena Pak Salim ini adalah sudah tua, sudah uzur, sehingga kegiatan Taman Kanak-kanak Aisyah 15 ini, Hatim Rasidi ini kemudian diberhentikan karena beliau kan dalam kondisi sudah tua, kemudian sakit-sakitan, karena khawatir ini menjadi kan kalau anak-anak kan ini ya mengganggu begitu ketenangan beliau. Nah kemudian selama itu dulu ketika jadi TK kita juga sering berkunjung. Biasanya kita berkunjung kalau misalkan ada bagian dari rumah-rumah ini yang rusak, misalkan kemudian ada perlu dicat dindingnya, kemudian juga pompa air tidak jalan, kita lakukan perbaikan. Bahkan kita menempatkan beberapa pengurus yang sudah sepuh kita untuk tugaskan untuk menemani Pak Salim, karena Pak Salim ini sudah tua sehingga perlu teman bicara ya. Perlu teman bicara. Dulu kita PCM Sukajadi menugaskan Pak Kodim Aman Setia ya. Tapi kemudian karena beliau Pak Kodim Aman Setia ini wafat lebih dulu ya. Kemudian kita juga menugaskan Pak Hendri untuk menemani. Nah, kemudian dalam proses perjalanan kita juga pimpinan cabang setiap menjelang Ramadan kita selalu berkunjung. Kita berkunjung ke tokoh-tokoh yang ada di Bandung, tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada di Bandung. Di antaranya adalah Pak Salim Rasidi ini. Nah, Pak Salim Rasidi ini sampai kemudian ketika beliau juga harus dioperasi mata di Rumah Sakit Aini di Jakarta, kita mengutus Pak Kodim untuk menemani beliau dioperasi. Dan selanjutnya dalam proses selanjutnya kita juga silaturahmi tidak pernah putus. Di samping kita akan menjelang puasa, kemudian menjelang hari raya kita selalu bersilaturahmi. Nah kemudian pada sekitar tahun 2011, ketika itu ada informasi bahwa Pak Salim sakit. Nah waktu itu Pak Salim sakit ini informasi dari kerabatnya ya, dia menyatakan bahwa kerabatnya tuh udah tahu kalau misalkan rumah dan tanah ini telah hibah wasiatkan kepada Muhammadiyah, sehingga kerabatnya itu mendatangi PCM Sukajadi, dan kemudian kita bersama-sama mengurus Pak Salim. Waktu itu Pak Salim dirawat di Rumah Sakit Boromius. Jadi sekitar tahun 2011 Pak Salim dirawat di Rumah Sakit Boromius. Nah ternyata menurut informasi dari bagian administrasi, ada orang yang menitipkan uang deposit ya di rumah sakit tersebut, di Rumah Sakit Boromius itu adalah sebesar 5 juta. Akhirnya oleh saudaranya, kerabatnya itu disuruh dikembalikan, karena ini nggak tahu uang dari siapa. Nah ternyata
uang itu adalah dari Ibu Mira ya, dari Ibu Mira. Akhirnya uang itu dikembalikan, kemudian kita urus Pak Salim ini dan sudah mulai agak sembuh, sudah baikan, kemudian dia balik ke rumah ini, kembali ke rumah ini. Kemudian waktu itu kita simpan perawat. Jadi untuk merawat kalau pagi, kalau sore kita simpan untuk mengurus Pak Salim ya. Jadi dirawat oleh perawat. Kebetulan ada kerabat Pak Salim namanya Dr. Azmi, dia tugas di Rumah Sakit Sariningsih. Nah kemudian dari Rumah Sakit Sariningsih, jadi ada petugas perawat dari Rumah Sakit Sariningsih yang selalu mengawasi Pak Salim. Tetapi karena memang usianya sudah tua, waktu itu kurang lebih sekitar 90 tahun. Nah dia sakit lagi, kemudian kita rawat di Rumah Sakit Muhammadiyah, kita bawa ambulan dari PCM Sukajadi, kemudian kita dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, dan beberapa hari cukup ini juga ya, 2 mingguan lah. Kemudian ternyata Allah memanggil Pak Salim, jadi pada bulan Mei ya, kalau tidak salah 23 Mei Pak Salim meninggal. Akhirnya kemudian kita bawa ke PCM Sukajadi, kita urus di PCM Sukajadi, kemudian kita kabarkan kepada kerabatnya, termasuk juga kepada pengurus Al-Irsad, karena Pak Salim ini adalah salah satu mungkin anggota Al-Irsad. Nah kemudian kita urus, kemudian kita makamkan di pemakaman umum Cibarunai. Jadi kita yang mengurus di rumah sakit, kemudian mensolatkan, memandikan, dan memakamkannya. Kemudian setelah pulang dari pemakaman Cibarunai, kita langsung ke lokasi ini. Jadi kita langsung ke lokasi ini karena apa? Karena di dalam hibah wasiat itu ada bunyi, jadi bahwa tanah dan bangunan ini selama dia masih hidup itu masih dipergunakan oleh beliau. Dan kemudian dia juga klausul di dalam hibah wasiatnya itu adalah bahwa selama istri saya masih hidup atau misalkan dalam keadaan sakit, maka Muhammadiyah berkewajiban untuk mengurusnya dan tidak boleh mengusirnya kalau misalkan. Nah ternyata memang Pak Salim, Ibu Sundus, istrinya itu adalah namanya Ibu Sundus. Waktu itu ketika Pak Salim meninggal, Ibu Sundus sudah meninggal duluan ya. Jadi Pak Salim itu meninggal sekitar bulan Januarian, Maret 2011 ya. Nah kemudian Mei 2011. Nah kemudian kita ke sini, ternyata di sini barang-barang Pak Salim itu sudah dikeluarkan. Jadi sudah ada di depan ini. Ternyata di sini sudah ada orang yang menempati. Jadi ketika itu waktu kita membawa jenazah ke pemakaman, kita pulang ke sini, di sini ternyata sudah barang-barang sudah dikeluarkan. Bahkan ada yang mau tahlilan. Nah, kita tanya siapa ini? Nah, ternyata yang rumah sebelah itu Ibu Mira. Dia menyatakan bahwa rumah ini sudah dibeli katanya. Akhirnya terjadilah perdebatan antara pimpinan cabang dengan Ibu Mira dan suaminya Pak Cahyo. Nah dalam perdebatan itu karena tidak terjadi kata sepakat, maka kemudian kita baiklah kalau gitu kita di pengadilan. Nah kemudian kita coba proses di pengadilan, kita laporkan dan perdata ya, dan ternyata di pengadilan kelas 1 Bandung kita dimenangkan. Jadi kita alhamdulillah dimenangkan. Nah, kemudian Ibu Mira ini banding, dia tidak dengan putusan itu tidak puas, maka kemudian banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Di Pengadilan Tinggi Jawa Barat ternyata putusannya adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung. Nah ternyata dia masih tidak puas juga. Kemudian akhirnya dia melakukan kasasi, ya melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan ternyata kasasi juga kita ditolak. Jadi kasasi Ibu Mira ini ditolak, yaitu akhirnya kita menang. Jadi kita sudah 3-0 kita menang. Nah kemudian pada tahun 2019 karena kita sudah menang, 2018 ya kita sudah menang dalam kasasi. Karena ini sejak Pak Salim meninggal itu dikuasai oleh Ibu Mira, maka kemudian bahkan menurut informasi rumah ini disewakan
ke hakim-hakim yang di pengadilan ini. Jadi kalau lihat ini ada pintu ini. Ini dulu adalah dibuat ketika untuk yang dikontrakan karena disewakan. Ini terdiri dari beberapa tempat. Ini ada tempat mandi, kemudian tempat mandi ini karena memang dulu disekat-sekat ya, dekat-sekat karena yang dulu yang ngontrak di sini kepada Ibu Mira adalah para hakim di pengadilan Bandung ini. Nah kemudian pada tanggal 18 sebelum tanggal 18 2020 ya 2020 waktu 2019 ketika awal COVID ya, ternyata ini harus dieksekusi karena dia ketika sudah kasasinya ditolak dia melakukan PK dan penilaian PK-nya kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung sehingga yang kita sudah menang di PN, PT dan Mahkamah Agung akhirnya kalah dan PK itulah kemudian pada 18/2019 ya, waktu itu kita harus eksekusi, tetapi kemudian kita dulu tadi yang mengeksekusi ya, kita menang di 2018 itu karena kita kasasi menang, maka kemudian kita eksekusi karena ternyata dia melakukan PK karena memang dalam ketentuan bahwa PK itu tidak menghalangi eksekusi, maka kemudian kita eksekusi. Jadi yang kita tempati ini adalah ketika hasil eksekusi pada tahun 2018. 2019 dia menang PK-nya. Jadi dia peninjauan kembalinya dia menang, maka kemudian dia melakukan permohonan untuk eksekusi kepada pengadilan. Dan pengadilan waktu itu mengabulkan ya, akan dilakukan 18 Maret 2019 ya. 2020 karena itu bersamaan dengan pandemi. Tetapi karena suasana pandemi itu kemudian eksekusi itu tidak jadi dilakukan. Dan baru pada tahun ini 2022 Maret juga sama bulan Maret kita mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan Ibu Mira meminta eksekusi ini untuk dieksekusi dan tentunya kita Muhammadiyah sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa ini adalah amanah dan kita akan melakukan perlawanan ya di samping melalui pidana kemudian juga melalui perdata juga kita sedang dalam proses perdata. Nah dalam pidana itu kemarin kita sejak dari ketika tanggal 18 akan dieksekusi, kita melakukan mempidanakan Ibu Mira dengan ada beberapa catatan yang oleh kita memang tidak masuk akal. Mengapa tidak masuk akal? Karena ada di dalam ada surat kuasa yang dikeluarkan oleh notaris Junita Winahyu. Dia mendapatkan Mira ini adalah mendapatkan surat kuasa dari Pak Salim bahwa Ibu Mira diberi kuasa untuk menjual tanah dan bangunan ini kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri. Pada tanggal 17 Januari ini adalah Pak Salim melaporkan telah hilang sertifikat ke Polsek Bandung Wetan. Itu pada tanggal 17 Januari 2010. Nah kemudian dua hari kemudian tanggal 19 Januari terbit surat kuasa. Jadi Pak Salim seolah-olah membuat surat kuasa kepada Ibu Mira di hadapan notaris Junita Winahyu yang menyatakan bahwa Ibu Mira adalah diberi kuasa untuk menjual tanah dan bangunan ini kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri. Kemudian tanggal 8 Maret 2010 terbit sertifikat pengganti. Sertifikat pengganti ini adalah dasarnya dari kehilangan dari kantor polisi. Dari kantor polisi kemudian terbitlah. Padahal sertifikat yang asli rumah dan bangunan ini ada di PCM Sukajadi. Termasuk juga hibah wasiatnya ada di PCM Sukajadi. Jadi itu ada beberapa kejanggalan. Kemudian tanggal 23 Maret ini terjadi proses jual beli. Ini dalam satu bulan ya terjadi jual beli antara Pak Salim yang menguasakan kepada Ibu Mira menjual kepada Ibu Mira. Jadi Ibu Mira terjadi transaksi sebagai kuasa dari
Pak Salim menjual kepada Ibu Mira. Nah, ini kan ini juga jadi bingung. Kalau Bu Mira dia mendapatkan uang dari Bu Mira, kan jadi dia sebagai penjual, kemudian dia sebagai pembeli. Nah, si uangnya itu kira-kira kemana itu kan? Uang penjualan ini. Nah, ini yang ini. Kemudian pada tanggal 9 April dalam waktu yang relatif singkat ini terjadi sertifikat balik nama dari Pak Salim kepada Ibu Mira. Jadi memang sangat cepat sekali ya. Januari 17 buat laporan ke polisi, 19 membuat surat kuasa, kemudian 8 Maret 2010 terbit sertifikat pengganti, kemudian terjadilah jual beli, kemudian balik nama dari Pak Salim kepada Ibu Mira. Nah, sehingga inilah mungkin ada hal-hal keanehan dan kejanggalan di dalam proses yang begitu sangat cepat. Biasanya kan proses pembuatan sertifikat itu biasanya kan diumumkan di koran ya, di koran, dan beberapa kali, biasanya sampai 3 kali diumumkan di koran, kemudian ditempel di kelurahan, di kecamatan. Kalau nanti ada masyarakat yang merasa keberatan, dan Muhammadiyah memang tidak mendapatkan informasi itu, sehingga ini prosesnya memang ditempuh, kalaupun memang ada beberapa kejanggalan begitu. Jadi itu adalah mengenai kronologi secara singkat kaitan dengan dengan tanah ini. Jadi tanah ini dulu dihibahkan kepada Muhammadiyah. Mengapa Muhammadiyah tidak mengurus waktu tahun 1986? Karena di dalam hibah wasiat itu masih ada klausul. Jadi selama Pak Salim masih hidup, kemudian Muhammadiyah diharapkan bisa mengurus, dan ini masih dipergunakan oleh Pak Salim. Kemudian jika istrinya masih ada, juga Muhammadiyah berkewajiban untuk mengurus Ibu Salim atau namanya Ibu Sundus. Jadi itu adalah kronologi kenapa terjadinya kasus ini, dan kita sampai hari ini ya menurut informasi ada bocoran dari beberapa yang simpati kepada Muhammadiyah bahwa pada tanggal 1 April besok itu akan ada rapat koordinasi untuk menentukan kapan dilaksanakannya eksekusi. Nah, sehingga pimpinan cabang mulai dari kemarin kita berkumpul, pimpinan cabang dengan pimpinan wilayah dan daerah. Hari ini kita berkumpul untuk membicarakan bagaimana strategi melakukan perlawanan terhadap rencana eksekusi tersebut.